Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Mari berapapun kita yang udah ada pagi hari ini, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan yang baru dalam hidup kami. Kalau satu hari masih Kau berikan dalam hidup kami, Kau masih berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Darah-Mu yang menyucikan setiap hidup kami. Menjadikan hidup kami baru. Memurnikan hidup kami. Sebab itu kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih.
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu, nyatakan di hadapannya, darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari nyatakan di hadapannya, aku menjadi ciptaan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi dengan segenap hatimu, nyatakan di hadapannya, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan yang terbaik. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya, sebab kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan yang ajaib. Dan kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang telah bangkit bagi kita semua. Mari kita sama-sama bertepuk tangan, kita naikkan satu pujian. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya.
sekali lagi lebih meriah berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya bahwa Dia yang layak disembahkan? Bisa lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Bersama-sama katakan. Pujilah nama Tuhan. Kuat dan berdua.
indah buat hidup kami Tuhan. Sungguh indah. Sungguh indah. Katakan bersama, sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh Biar kiranya hikmat dan pengertian yang bersumber daripadamu Tuhan, itu boleh makin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Sebab yang kami butuhkan sebagaimana firman-Mu hidup di saat-saat terakhir, titik klimaks dari segala sejarah kehidupan dunia ini. Yang kami butuhkan adalah hikmat yang daripadamu Tuhan. Dalam segala keterbatasan akal pikiran kami untuk mengerti dan menjangkau, biar kiranya hikmat dan pengertian yang dari sorga itu Engkau berikan kepada kami, supaya dengan hikmat dan pengertian yang dari sorga, kami menaruh harapan hidup kami ke depan, bukan kepada dunia yang sedang lenyap dan binasa, tapi dengan hikmat yang dari sorga kami menaruh harapan hidup kami ke depan, kepada satu kehidupan langit yang baru, bumi yang baru yang sudah Engkau janjikan dan sediakan bagi kami. Untuk itu Tuhan, biar hidup yang Tuhan masih percayakan kami jalani, kami akan menjalani kehidupan ini dengan anugerah dan kemurahan-Mu yang akan menuntun kami untuk kami hidup di dalam firman-Mu, hidup di dalam ketetapan-Mu, hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Roh Kudus Allah Engkau ada atas setiap kami, mengurapi setiap kami. Dan Roh Kudus Allah Engkau biar memeteraikan setiap firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Urapi firman-Mu, urapi setiap pendengaran dan hati kami. Urapi mulut, lidah, dan seluruh kehidupan kepikiran yang ada dalam hamba-Mu. Biar dalam kuasa firman Allah dan Roh Kudus Allah, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, yang akan menuntun dan membawa kami untuk kami melangkahkan kaki kami di dunia ini menuju kepada penggenapan janji-janji firman-Mu. Hamba berdoa dan mohonkan ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kita boleh ada hari ini di dalam anugerah kemurahan Tuhan, dalam penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang telah menuntun hari-hari kehidupan kita, untuk kita boleh terus beranjak maju ya hingga pada hari ini. Dan saudara kekasih di dalam Tuhan, biar kiranya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan setiap kita akan melangkahkan kaki kita di hari ke depan dengan sebuah pengharapan bahwa bukan dunia ini ya akan menjadi lebih baik, tidak saudara ya, tapi pengharapan kita hidup di dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan ini, harapan kita yaitu kita tambatkan kepada rencana Allah yang kekal dalam hidup kita. Kalau kita sedang hidup di kondisi dan keadaan dunia ini sedang mengalami akumulasi dari permasalahan yang makin bertambah ya. Bahkan kalau boleh saya istilahkan, kita sedang memasuki sebuah
masa, era atau zaman di mana klimaks dari segala persoalan hidup di dunia ini akan sampai kepada puncaknya. Dan kita tahu bahwa kondisi untuk sampai ke puncak dari segala yang ditetapkan Tuhan untuk dunia ini, kita akan menemukan sebuah keadaan dan kondisi dunia yang dimana kita hidup ini akan mengalami turbulensi, akan mengalami sebuah permasalahan yang akan sampai kepada yang namanya puncak. Dan puncak dari semuanya adalah kebinasaan. Yang sisa, yang tinggal hanyalah kesia-siaan. Sebab itu kita bersyukur saudara di tengah kondisi keadaan kita hidup. Ya, firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah harapan, bahkan jaminan untuk kita berpijak, menaruh harapan kita hari depan. Ya, bahwa di atas dasar firman Tuhanlah kita mempercayakan kehidupan di tengah goncangan, di tengah yang namanya kehancuran, di tengah ketidakpastian ini. Di atas janji dan dasar firman Tuhanlah kita akan tetap kokoh, kita akan berdiri teguh untuk kita akan menggenapi janji Tuhan. Jalan hidup orang benar itu seperti rembang tengah hari yang akan terus bercahaya dan makin bersinar terang. Kenapa? Karena itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena apa yang kita punya dan kita miliki, itu bukan juga karena perjuangan-perjuangan kita, saudara. Tapi semata-mata di atas semua apa yang kita lakukan, ada yang namanya anugerah Tuhan yang akan menolong kita untuk kita pada akhirnya kita mengalami janji Tuhan. Di tengah kegelapan, terang Tuhan itu akan bercahaya atas kita. Di tengah semua goncangan, orang boleh bergelimpangan di kanan kiri kita. Tapi kekuatan Tuhan yang akan membuat kita tetap mampu berdiri kokoh. Ya. Inilah anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Yang oleh karya penebusannya, saudara dan saya telah menerima anugerah keselamatan. Ya. Keselamatan yang hari ini kita bisa mengerti bukan saja sebuah jaminan akan sebuah kehidupan kekal di sorga. Sebuah kehidupan yang dibebaskan dari api kebinasaan neraka. Tetapi lebih daripada itu, sebuah keselamatan untuk kita boleh berjuang sampai kepada akhirnya kita mencapai kesempurnaan. Nah, saudara, kedewasaan rohani telah menuntun kita untuk kita memiliki pengertian bahwa keselamatan itu bukan cuma anugerah kita masuk surga, tapi keselamatan itu juga berbicara tentang sebuah anugerah untuk kita berjuang di tengah goncangan. Kita akan tetap berdiri kokoh dan kita akan mengalami yang namanya kesempurnaan sebagaimana janji Tuhan dan kehendak Tuhan supaya kita menjadi sempurna. Saudara, di tengah kondisi yang hari ini bergoncang, ya, kita bersyukur firman Tuhan itu memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada kita. Situasi dan kondisi yang sedang kita hidup dan kita jalani, Alkitab memberikan pencerahan kepada kita. Ini adalah sebuah suasana, ini adalah sebuah situasi yang di dalam Alkitab kita ditulis dengan istilah padang gurun. Jadi apa yang sedang kita alami itu identik dengan apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Kita sedang digiring oleh Roh untuk membawa dan menuntun kita masuk di padang gurun. Karena di padang gurun inilah kita mengalami proyek ilahinya Bapa itu terjadi atas hidup kita. Yaitu memindahkan hati kita yang selama ini tertambat kepada dunia ini. Ya. Sebab tubuh kita ini terbuat dari debu tanah yang berasal dari dunia ini. Dan semua kehidupan yang kita jalani itu kita nikmati sumbernya dari dunia ini. Sehingga tidaklah heran kalau yang namanya hati kita ini tertambat ke dunia ini. Padang gurun adalah proyeknya Tuhan, proyeknya Bapa di sorga untuk memindahkan hati kita. Tidak lagi
tertambat kepada dunia ini, tetapi memindahkan hati kita kepada langit yang baru, bumi yang baru. Sebab apa yang ada hari ini, langit dan bumi yang hari ini ada, sudah ditetapkan akan binasa dan akan lenyap. Tetapi Tuhan sudah menyediakan bagi kita umat ketebusannya satu pengharapan akan kehidupan langit yang baru, bumi yang baru. Jujur saudara, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, tapi belum tentu hati kita itu tertambat ke sana. Karena hati kita masih tanpa kita sadari itu tertambat dengan dunia ini. Mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, hanya Tuhan Allah mengacungkan tangan, 10 tulah terjadi. Bangsa Israel dibebaskan dengan ajaib. Tetapi setelah mereka dibebaskan dari Mesir, hati mereka masih tertambat di Mesir. Oleh sebab itu Allah perlu membawa mereka ke padang gurun. Di padang gurunlah proyek penggarapan Allah itu sedang terjadi. Dan kalau kita sedang hidup di kondisi yang serba sulit, ya saudara ya, kesesakan, himpitan, keterbatasan yang semua kita sedang rasakan dan alami. Firman Allah memberikan harapan kepada kita bahwa apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah yang membawa kita masuk dalam proyek ilahinya Allah. Dan di dalam proyek ilahinya Allah, Allah sedang berkarya untuk memindahkan tambatan hati kita. Bukan lagi kepada dunia, tetapi kepada langit yang baru, bumi yang baru. Saudara, inilah bagian dari keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib. Oh, selamat itu bukan otomatis. KTP kita Kristen, kita punya kartu anggota gereja. Lalu kalau kita mati, otomatis kita masuk surga. Saudara, memang dalam satu sisi tidak salah. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa masuk dalam kerajaan neraka. Dengan kasih-Nya yang ajaib, Dia akan menolong dan memampukan manusia pada akhirnya. Manusia tidak terbuang di dalam kebinasaan neraka. Tetapi saudara, lebih daripada itu, Yesus Kristus mati di kayu salib bukan saja mau menyelamatkan kita dari api neraka, tapi Dia memberikan kepada kita anugerah memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Setelah kita beranjak dewasa rohani kita makin diberi pengertian bahwa masuk sorga itu adalah kehendak Allah dan itu adalah karena kasih karunia Allah. Tetapi di dalam anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan Allah dalam Kristus Yesus bagi kita, di dalamnya ada anugerah untuk kita akan memerintah bersama dengan Dia di sorga. Sehingga kalau kita mau mengambil bagian dalam pemerintahan kekal di sorga, kepada kita diberi kesempatan untuk kita masuk di dalam yang namanya pertandingan iman. Kepada kita diberi kesempatan untuk kita masuk dalam proyek penggarapannya Allah dalam hidup kita. Kita berjuang dalam kehidupan kita untuk kita mengalahkan setiap dosa yang selalu ada di depan kita. Dan daging kita itu takluk kepada keinginan dosa itu. Melalui kuasa keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah dalam Kristus Yesus, diberikan kesempatan pada kita untuk kita berjuang, kita mengalahkan dosa yang ada di dalam daging kita. Oleh sebab itu Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, mengikut aku, ya, ia akan melakukan segala perintahku. Dan saudara, perintah Tuhan kepada kita yang mau mengikut Tuhan adalah kita harus memilih jalan yang sempit. Dalam jalan yang sempit itu kita harus menyangkal diri dan memikul salib kita. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki, mati di kayu salib buat kita. Bukan saja memindahkan kita dari neraka. Bukan cuma sekedar masuk surga, tetapi kepada kita diberi anugerah, kita berjuang. Supaya pada akhirnya kita akan memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Saudara, waktu kita kanak-kanak, kita belajar untuk yang namanya kita hidup, iman percaya kita kepada Tuhan, itu minta kepada Tuhan. Tuhan tidak merubah firman-Nya, mintalah kepadaku. Tetapi kalau kita sudah bertumbuh rohani kita, permintaan kita yang berubah. Kalau kita kanak-kanak,
kita minta kepada Tuhan supaya kita yang dipuaskan, kita yang disukakan. Tapi setelah kita beranjak bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan, kalau kita minta kepada Tuhan bukan lagi kita yang disukakan, bukan lagi keinginan kita yang dipuaskan, tapi kita minta kepada Tuhan supaya apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang menjadi permintaan kita. Oleh sebab itu saudara kekasih, melalui kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan, kita akan dimampukan untuk kita ada dalam proyek ilahiyah Tuhan di padang gurun, supaya akhirnya kita bertumbuh dewasa rohani kita. Dan kita bersyukur saudara, melalui perjalanan bangsa Israel yang adalah umat Allah secara jasmani, semuanya ditulis di dalam kitab suci kita yang menjadi catatan penting bagi kita. Supaya kegagalan mereka itu menjadi pelajaran kepada kita supaya kita tidak tinggal di dalam kegagalan-kegagalan itu. Dari kegagalan mereka kita mendapatkan anugerah kuasa firman dan Roh Kudus untuk memampukan kita beranjak dan meninggalkan kegagalan-kegagalan itu untuk kita bertumbuh menjadi yang namanya dewasa dan sempurna. Sebagai umat Allah secara rohani, saudara, semua peristiwa, semua kejadian yang menimpa kita, tidak ada satupun yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Semua yang terjadi dalam kontrol Tuhan. Untuk itu saudara, kita perlu menenggelamkan diri kita kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhanlah yang sudah menetapkan apa yang sudah, yang sedang, dan yang akan terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Belajar dari bangsa Israel, tujuan Allah membawa mereka keluar dari Mesir supaya mereka beribadah di padang gurun. Saudara, ibadah di padang gurun akhirnya membawa bangsa Israel. Kalau saya boleh lompat hari ini, ya, setelah 2 bulan perjalanan mereka keluar dari Ramses, dari persinggahan Sukot sampai 2 bulan kemudian mereka sudah sampai di padang gurun Sinai. Mereka berkemah, mereka menghadap gunung Tuhan. Kalau saya mengajak saudara lompat setelah 40 tahun kemudian, ya, mereka sudah ada di perbatasan, di satu tempat persinggahan terakhir yang namanya Gilgal. Kepemimpinan dari senior sudah berganti kepada junior. Dari kepemimpinan Musa sudah beralih kepada Yosua. Saudara, di Gilgal itu yang terjadi, Alkitab mengatakan perjanjian sunat harus digenapkan terlebih dahulu. Generasi yang lahir di padang gurun, mereka adalah generasi yang belum mengikatkan diri dengan perjanjian Allah kepada leluhur nenek moyang mereka Abraham, perjanjian sunat. Sehingga di Gilgal itu mereka harus mengikatkan diri dalam perjanjian sunat. Setelah di Gilgal, saudara, Yosua memimpin bangsa Israel menggenapkan janji Tuhan, tanah perjanjian. Tapi saudara tahu, tanah perjanjian itu bukan diberi cuma-cuma oleh Tuhan. Tapi tanah perjanjian itu diberi kepada bangsa Israel melalui yang namanya sebuah perjuangan, peperangan, merebut. Saudara kekasih, dan peperangan itu dimulai dengan satu kota yang berkubu dan bertembok raksasa. Kota itu namanya Yeriko. Dan saudara tahu kisah Yeriko dimenangkan bukan dengan yang namanya senjata yang dimiliki bangsa Israel. Tapi Yeriko dimenangkan dengan kuasa Tuhan yang merobohkan tembok itu. Karena ketaatan dan kesetiaan dari bangsa Israel untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, tapi sebelum mereka menyeberang ke tanah perjanjian ada perbatasan sungai. Saudara, sungai Yordan itu kalau Musa berhadapan dengan laut Teberau, dengan tongkat yang diangkat, Allah mengakukan mujizat yang ajaib, laut Teberau terbuka. Tetapi waktu Yosua menyeberang sungai Yordan bukan lagi dengan tongkat, tapi dengan satu
ornamen, satu alat perjanjian Allah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel waktu mereka di Gunung Sinai, yaitu tabut perjanjian. Nanti kita akan melihat kisah tabut perjanjian ini di Gunung Sinai. Tapi saya mengajak saudara, tabut perjanjian ini menjadi sebuah tanda penyertaan dan pembelaan Allah. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian menginjakkan kaki di sungai Yordan. Yang terjadi, sungai Yordan terbelah. Dan bangsa Israel menyeberang sungai itu di tanah yang kering. Dan mereka masuk merebut tanah perjanjian itu. Saudara, yang saya kisahkan tidak lebih dari 5 menit ini, itu cerita satu generasi, 40 tahun, saudara. Jadi itu bukan dongeng satu hari, tapi itu sebuah sejarah kehidupan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, yang menjadi pelajaran bagi kita. Untuk kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Kita sampai di garis akhir dan kita mencapai kemenangan iman kita. Saudara kekasih, perjalanan itu saya mulai hari ini melanjutkan bagaimana mereka sudah ada di padang gurun Sinai. Bangsa Israel berkemah menghadap kepada gunung Tuhan. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana ibadah yang Tuhan kehendaki atas umat Israel, yaitu sebuah ikatan perjanjian abadi Allah. Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara bagaimana bangsa Israel di padang gurun Sinai itu menikmati dan mengalami yang namanya berkat perjanjian Allah. Kita membuka Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 mulai hingga ayat yang ke-29. Saya akan bagi pembacaan ini dalam 3 bagian. Ya, bagian yang pertama ayat 18. Mulai, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Ayat yang ke-21, dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Berhenti dulu di situ. Ini bagian yang pertama, dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-18 hingga 21 mengisahkan bagaimana bangsa Israel secara jasmani, mereka ada di padang gurun Sinai dan mereka menghadap kepada gunung Tuhan. Waktu Musa naik ke gunung itu 2 kali 40 hari menerima hukum Tuhan. Saudara, apa yang terjadi dengan umat Allah di padang gurun Sinai waktu mereka mengalami sebuah anugerah Tuhan berkenan hadir kepada mereka di gunung Sinai. Ini bukan sebuah pengalaman romantis, saudara. Ini bukan sebuah situasi, kondisi yang kalau dinyanyikan itu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Saudara, situasi kondisinya bukan seperti itu. Bukan kondisi yang nyaman, yang enak untuk dikenang. Saudara, situasi kondisi bangsa Israel waktu berkemah di padang gurun Sinai menghadap gunung Tuhan, dan waktu Tuhan hadir di atas gunung itu situasi yang sangat mencekam dan menakutkan. Sebab gunung itu bergetar, saudara. Bahkan gunung itu seperti nyala api yang membakar gunung itu. Ada suara gemuruh. Ada kondisi seperti gempa dan angin badai. Bahkan di gunung itu karena kehadiran kemuliaan Allah, itu gunung itu ditutup dengan yang namanya awan kelam kabut yang menutupi. Supaya apa? Jangan terang kemuliaan Allah itu membuat bangsa Israel binasa. Sehingga di atas gunung itu ada kelam kabut gelap pekat. Suara gemuruh, suara halilintar, petir.
Suasana yang sangat menakutkan. Sehingga bangsa Israel berkata, sudah cukup, berhenti, jangan lanjutkan. Mereka tidak tahan dengan kondisi itu, saudara. Itu saat yang menakutkan. Sekali, ya, kalau kita ini mendengar cerita atau waktu kita sekolah minggu, guru ngajar kita, atau bahkan guru sekolah minggu ngajar kita sebaliknya, mengisahkan kondisi Gunung Sinai itu seperti sebuah pengalaman yang menarik. Sudah pengalaman yang menyukakan, romantis. Tidak, saudara. Itu suasana yang mengerikan sedang dialami bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel mereka tidak tahan. Bahkan mereka berkata, Musa engkau saja yang menghadap, kami tidak sanggup. Dan saudara, Musa waktu menghadap Allah di gunung Allah, dikatakan di sini, Musa sendiri berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara, kalau Allah berkenan menghampiri kita, kalau sudah tidak hidup kudus di dalam Allah, tewas dan binasa kita, saudara. Karena kemuliaan Allah itu, terang yang tak terhampiri, itu tidak mampu kita bisa mendekat kalau tidak ada darah anak domba Allah yang menjadi pengantara bagi kita. Saudara, itu yang terjadi di umat Allah waktu mereka berkemah di padang gurun Sinai dan menghadap gunung Tuhan. Dan selanjutnya kita mau baca bagian selanjutnya yang kedua, ayat yang ke-22 mulai. Bagi kita hari ini, umat Allah secara rohani. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat satu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, kalau bangsa Israel di padang gurun menghadap gunung Tuhan, itu dalam kondisi yang menakutkan. Tetapi tidak dengan demikian kepada kita. Saudara, kita tidak datang kepada gunung yang gemetar dan menggetarkan itu. Tapi kepada kita sudah mendapatkan anugerah oleh percikan darah Kristus Yesus di kayu salib. Alkitab mengatakan dengan darahnya yang tertumpah telah menjadi jalan bagi kita untuk dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta anugerah Allah. Saudara, melalui pengorbanan Yesus Kristus kita diberi anugerah untuk menghampiri tahta anugerah Allah. Kita datang ke yang namanya Yerusalem baru. Kita datang ke Bukit Sion. Kita datang ke kota Allah yang hidup. Saudara, oleh darah penebusan Yesus Kristus pengantara perjanjian baru bagi kita. Kita datang ke kota Allah yang hidup. Kita datang menghampiri tahta kekudusan Allah. Bahkan bersama dengan beribu-ribu malaikat. Bahkan jemaat anak-anak sulung dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita boleh menghampiri tahta anugerah Allah dengan sebuah suasana yang tidak lagi menakutkan dan mencekam. Tapi dikatakan sebuah suasana yang meriah, suasana yang agung, suasana yang mulia, dan suasana yang sakral. Saudara, kalau bangsa Israel menghampiri Allah di gunung Allah itu dengan suasana yang menakutkan, tidak demikian kepada kita. Sebab kalau bangsa Israel perjanjian lama, mereka hanya mendapatkan anugerah pendamaian melalui darah binatang yang tidak sempurna. Tetapi kepada kita mendapatkan pendamaian dengan darah yang sempurna, yaitu darah anak domba Allah, yaitu darah Kristus yang tidak bernoda dan bercela. Dengan kuasa darah yang sudah dipercikan Yesus, yang adalah pengantara perjanjian baru bagi kita.
kita mendapatkan anugerah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kemurahan Allah. Saudara, ini yang harus kita mengerti. Beribadah kepada Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus itu bukan cuma sekedar ritual-ritual ibadah yang kita lakukan selama ini. Tapi mari kita mau meningkatkan kualitas dan mutu ibadah kita kepada Allah. Dengan sebuah pengertian yang lebih dalam lagi. Dengan sebuah pengertian yang membuat kita menjadi dewasa di dalam ibadah kita kepada Allah. Sehingga ibadah yang kita lakukan memiliki kualitas dan nilai yang berkenan di hadapan Allah. Sebuah sikap hati yang benar seperti kita mau baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang, saudara, ada dua dimensi waktu di sini. Dimensi yang sudah waktu itu, suaranya menggoncangkan bumi, di Gunung Sinai itu bumi bergetar. Tetapi waktu yang sekarang, Ia berfirman dan Dia berjanji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kata langit di dalam tulisan bahasa asli Alkitab kita dengan bahasa Yunani ditulis kosmos. Kosmos ini bicara tentang semua tatanan, aturan. Saudara, bahkan apa yang sedang terjadi di zaman kita pandemi ini, saudara, masalah global ini bukan semua manusia yang hidup di bumi ini yang tergoncang. Bukan cuma semua sendi dan sistem hidup manusia di bumi. Tapi juga ini terjadi di dalam yang namanya penguasa roh-roh di udara. Jadi apa yang sedang terjadi di dalam dimensi pemerintahan kerajaan kegelapan, hari ini sedang mengalami goncangan yang sama seperti yang sedang kita alami. Makanya jangan heran dampaknya, saudara. Ini tidak ada yang tidak terkapar hari-hari ini. Tidak ada negara yang tidak tersungkur dan tiarap hari ini, saudara. Semuanya. Semua segmen kehidupan manusia. Semua sendi kehidupan di bawah kolong langit ini sedang tergoncang. Bahkan pemerintahan penguasa di udara juga sedang digoncangkan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji kalau yang lalu firman-Nya itu sudah menggetarkan bumi, Dia berjanji sekarang yang sedang kita hadapi dan kita jalani, firman-Nya sedang digenapi bahwa segala digoncangkan bukan saja di bumi tapi di langit juga. Saudara, ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi, ya, dari sebuah pernyataan bahwa sekarang Dia berjanji satu kali lagi Ia akan menggoncangkan bukan saja bumi tapi langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Saya mau kasih pengertian yang sederhana saja. Satu kali lagi ini mencakup, ungkapan ini mencakup sebuah tatanan dari semua yang digoncangkan itu akan mengalami perubahan. Jadi saudara, tidak ada satupun yang tidak kena dampak dari goncangan ini. Goncangan sedang terjadi dan semua sedang mengalami. Tujuannya hanya satu, akan membawa kepada perubahan. Tapi saudara harus tahu, firman Tuhan mengajarkan perubahan kita itu berujung pada dua titik yang berbeda. Titik yang negatif, perubahan itu akan membawa manusia kepada kebinasaan dan kehancuran. Tapi titik yang kedua,
Sebaliknya, perubahan yang Tuhan sedang buat ini akan menuntun dan membawa kepada kita satu nilai kualitas yang lebih baik. Dan kita bersyukur saudara, oleh penebusan Yesus Kristus kita telah mendapatkan anugerah untuk kita ada di posisi perubahan yang kedua. Bukan perubahan yang akan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Tapi kita sedang dibawa melalui goncangan-goncangan ini untuk kita mengalami perubahan. Dan perubahan itu untuk membawa kita kepada nilai dan kualitas hidup dan kerohanian yang lebih baik. Nah saudara, ini yang sedang digenapkan dalam hidup kita di dalam firman Tuhan. Ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, Tuhan mau hidup ibadah kita akhirnya membawa kita naik kepada kualitas yang lebih baik. Kita perlu untuk bagaimana kita melaksanakan tata cara hidup ibadah kita kepada Allah itu menurut cara yang berkenan kepada Dia. Apa yang Tuhan mau untuk kita melaksanakan tata cara ibadah kita yang berkenan? Mari kita hidup dalam tata cara ibadah kita kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Saudara kekasih, ini sebuah sikap yang harus kita kembangkan dalam hidup kita. Dalam kita melaksanakan tata kehidupan dalam ibadah kita dengan Allah. Saudara, ibadah di sini bukan terbatas kepada acara-acara kebaktian kita. Kita sudah belajar ibadah yang Tuhan mau sebagaimana bangsa Israel itu adalah sebuah sikap hati. Roma 12 menuliskan kepada kita, Rasul Paulus berkata, aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup, sebuah kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Ibadah sejati adalah bicara tentang bagaimana sikap hati kita kepada Allah kita. Kita makin bergantung, kita makin berharap, kita makin menaruh percaya kita kepada Tuhan. Untuk hidup bukan lagi apa yang kita suka dan kita mau. Tapi bagaimana kita hidup ke depan dalam anugerah kemurahan Tuhan. Kita hidup memperkenan hati Tuhan. Saudara, kita perlu menenggelamkan diri kita kepada firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itulah yang akan menjadi real, yang akan menjadi penuntun, yang akan menjadi pengawal dalam kita menjalani hidup kita. Di tengah kegelapan yang sedang terjadi. Di tengah kekacauan yang sedang melanda dunia ini. Biar firman Tuhan akan menjadi patokan dan penuntun kita. Saudara, menenggelamkan hidup di dalam firman Allah akan membuat sikap hati kita kepada Tuhan itu akan menjadi hormat dan takut. Jadi kalau kita menghampiri anugerah kasih Tuhan, kita tidak lagi seenak kita sendiri, sesuka kita. Sikap hati kita, kalau dulu seakan-akan, seolah-olah kita ibadah itu Tuhan yang butuh kita. Sehingga kadang kita jual mahal sama Tuhan. Seringkali kita nawar sama Tuhan. Ya, kayaknya enggak ibadah hari ini enggak apa-apa, besok minggu depan masih ada ibadah. Saudara, makin kita mengerti firman Tuhan, perubahan cara berpikir kita, ibadah itu menjadi sesuatu yang akan kita jalankan dengan hormat dan takut. Kenapa? Bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa anugerah kemurahan Tuhan. Kita akan celaka dan binasa kalau kita meninggalkan Tuhan.
Sehingga sikap hati kita mulai berubah dalam ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan dengan kita mohon kemurahan, belas kasihan, perkenanan Tuhan. Untuk apa? Tuhan berkenan memberkati kita. Sebab kita sadar Tuhan, tanpa tangan kemurahan-Mu terulur memberkati kehidupanku. Hidup yang kujalani ini akan sia-sia. Oh, aku akan mengalami kebinasaan kalau aku hidup tanpa anugerah-Mu. Sikap hati yang berubah, hormat dan takut kepada Tuhan. Ini biar kiranya makin bertambah dalam kehidupan kita. Saudara, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bagaimana sikap hati kita dalam ibadah kita kepada Tuhan? Itu akan mengalami sebuah dimensi yang makin berkenan kepada Tuhan. Saudara, tapi jangan pernah lupa. Waktu bangsa Israel menerima yang namanya perjanjian Tuhan di padang gurun. Saya mengajak saudara kembali di perkemahan di padang gurun Sinai. Waktu bangsa Israel menghadap gunung Tuhan. Di padang gurun Sinai inilah bangsa Israel itu berkemah dalam waktu yang paling lama. Hampir yang namanya 1 tahun. 1 tahun kurang 10 hari. Mereka berkemah di padang gurun Sinai. Apa yang mereka alami? Saudara, mereka bukan saja menerima 10 hukum Tuhan yang ditulis di loh batu. Tapi mereka juga menerima ketetapan-ketetapan Tuhan untuk bangsa Israel melaksanakan tata laksana hidup. Baik dengan sesama mereka, terlebih di dalam sebuah kehidupan mereka dalam ibadah kepada Allah. Saudara, mereka mendapatkan ketetapan. Dan ketetapan itu dinyatakan dengan Tuhan memerintahkan Musa membuat yang namanya kemah Musa atau tabernakel Musa. Kita sudah belajar di kemah Musa itu, saudara, bagaimana ada halaman dan setelah halaman mereka akan ketemu bangunan di tengah halaman. Bangunan itu terdiri dari 2 ruang. Ruang yang di depan disebut ruang kudus. Di mana di ruang maha kudus itu ada 3 ornamen, ada 3 alat-alat ibadah di sana. Yang pertama yang namanya mezbah dupa. Yang pertama adalah mezbah roti dan kaki dian. Lalu yang ketiga itu adalah mezbah dupa. Di balik mezbah dupa itu ada tirai. Di mana di balik tirai itu ada ruang yang disebut ruang maha kudus. Dan di ruang maha kudus itu hanya ada 1 ornamen alat di sana. Dan disitulah ada yang namanya tabut perjanjian. Di dalam tabut itu ada 2 loh batu di mana Tuhan menuliskan 10 hukum. 2 loh batu itu ada di dalam tabut itu dan ada sebokor yang berisi mana. Roti yang turun dari sorga yang memelihara bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Dan bukan cuma bokor mana, tetapi juga ada tongkat Harun yang bertunas. Itu isi dari tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian ditutup dengan tutup tabut perjanjian yang disebut dengan tutup pendamaian. Saudara, di atas tutup pendamaian ini ada serafim, ada patung malaikat. Serafim yang 2-2 mengepakkan sayapnya dan memberi sebuah perhatian di titik tengah dari tabut perjanjian itu. Ada yang namanya Shekinah glory. Ada terang kemuliaan. Seperti nyala api yang kebiru-biruan yang mengkilat dan menyala. Menerangi ruangan maha kudus. Itulah kehadiran Allah di tengah umat Allah. Sehingga saudara, setelah di gurun Sinai inilah kemahnya bangsa Israel itu diatur. Semua kemah ini menghadap kepada yang namanya kemah Musa. Kemah Musa yang di ruang maha kudus itu ada Shekinah glory, pusat kehadiran Allah. Ini menjadi pusat dari perkemahan 12 suku bangsa Israel. 12 suku, ada 3 di sebelah utara. Ada 3 di sebelah barat, ada 3 di sebelah selatan, dan ada 3 suku di sebelah timur. Kemah dari yang namanya bangsa Israel
12 suku ini mulai diatur. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita itu harus kembali mengalami seperti manusia di Taman Eden. Pusat dari kehidupan manusia itu adalah kehendak Allah. Karena arti dari Eden itu adalah kehendak Allah. Manusia hidup di Taman Eden artinya manusia hidup di tengah kehendak Allah. Ini yang Tuhan mau. Dan itu yang dijalani bangsa Israel. Itu didapat bangsa Israel melalui firman Allah yang diberikan Allah langsung kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi saudara kekasih, di Gunung Sinai atau di padang gurun Sinai itu setelah mereka mendapatkan perintah Allah, hari mereka dipenuhi dengan persiapan bagaimana membangun bait suci Allah. Yang hadirat Allah itu nyata di kemah Musa atau di tabernakel Musa itu. Saudara, ini yang terjadi yang hampir 1 tahun kurang 10 hari dialami bangsa Israel waktu mereka berkemah di padang gurun Sinai. Saudara, tapi itu bukan tujuan akhir. Itu adalah persiapan untuk bagaimana mereka akan melaksanakan tata cara ibadah yang Tuhan kehendaki, yang pada waktu kemudian digenapkan oleh Raja Daud melalui persiapan yang semua dilakukan dan dilaksanakan oleh Salomo, mendirikan bait suci Allah di Bukit Sion itu, di Yerusalem. Dan bagi kita itu adalah gambaran secara jasmani, sebab bagi kita bukan Yerusalem jasmani itu tujuan masa depan kita. Tapi tujuan masa depan kita adalah Yerusalem sorgawi. Langit yang baru, bumi yang baru. Saudara, inilah yang Tuhan mau kita mengerti. Hari ini kalau di tengah pandemi yang saudara secara manusia, saya harus sampaikan kepada saudara. Ya, saya mendapatkan tugas yang tidak secara langsung ya dari petugas gugus depan percepatan penanganan COVID di kabupaten ini. Instruksi ini datang langsung dari Pak Presiden supaya melibatkan pemimpin-pemimpin agama untuk ada di garda depan, memberikan yang namanya pengertian, pencerahan. Saudara, kepada umat supaya bagaimana mereka mempersiapkan sebuah kehidupan di tatanan yang baru, di new normal. Saudara, saya sebagai bagian yang dipercayakan untuk memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada saudara yang sedang hidup di tengah pandemi ini. Saudara, jangan sudah berpikir bahwa pandemi itu sudah berlalu. Tidak, saudara. Bahkan secara ilmu para pakar mengatakan kita masih akan yang namanya menjalani kehidupan normal ke depan yang baru ini dengan berdampingan dengan virus ini mungkin paling tidak waktu 1-2 tahun ke depan. Kita masih akan yang namanya hidup berdampingan dengan bahaya virus ini. Tetapi saudara, kita tidak perlu takut. Karena ketakutan itu akan membuat kita menjadi lumpuh dan justru kita akan kalah. Kita harus optimis, kita harus bangkit. Saudara perlu mendapatkan pencerahan. Kalau kondisi fakta hari ini saudara, kita melihat masyarakat seolah-olah mereka tidak peduli. Saya harus katakan pada saudara, itu bukan sikap hidup yang harus kita jalani ke depan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kita harus peduli dengan kondisi dan situasi yang terjadi, tapi bukan dengan sikap yang takut. Kita harus punya sebuah semangat dan kekuatan untuk kita akan mampu hidup berdampingan dan kita akan menang. Saudara, Indonesia hari ini jumlah positif penderita itu sudah angka di 75.000. Dengan peningkatan
jumlah setiap hari itu sudah rata-rata di atas 1.600. Bahkan 2 hari yang lalu itu sudah menembus angka 2.000. Saudara, kondisi di sekitar kita ini masih menakutkan. Global secara dunia ini lebih parah. Amerika itu kemarin saudara, dalam 1 hari 65.000 orang positif dalam 1 hari. Amerika itu sudah tidak bisa terkendali. Presidennya pun sudah tidak peduli lagi. Dan saudara, beberapa negara Amerika Latin, presidennya, perdana menterinya positif kena corona semuanya. Saudara, apa yang sedang terjadi? Ini goncangan yang menggenapkan firman Tuhan, yang memaksa kita untuk kita tiarap. Artinya apa saudara? Jangan kita mengandalkan kekuatan bahkan sok rohani dalam hal ini. Tidak bisa. Kita perlu tersungkur di kaki Tuhan dan kita memohon hikmat dari Tuhan. Supaya hikmat Tuhan akan menolong kita untuk kita hidup bijaksana di tengah pandemi ini saudara. Saudara kekasih, saya harus sampaikan kepada saudara kondisi Nganjuk hari ini dan ke depan. Ini masih dalam kondisi yang namanya siaga, tanda kutip, sewaktu-waktu bisa berubah. Saya sudah sampaikan kepada tim pelayanan semua yang terlibat. Ini kalau tiba-tiba 2-3 hari ke depan kondisi tidak memungkinkan, minggu besok kita tidak bisa ibadah saudara. Jangan saudara marah kalau tidak bisa ibadah. Hanya sesaat kita ngerem, kita tiarap dulu. Untuk apa? Untuk kita merendahkan diri dan minta hikmat Tuhan. Kita harus menjadi contoh. Kita harus hidup dengan hikmat Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi masyarakat kota Nganjuk ini. Saudara, di tengah pandemi, di tengah kesukaran, ada begitu banyak batasan. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk kita makin berseru dan berharap kepada Tuhan. Waktu kita punya ibadah dengan Tuhan ini makin masuk dalam dimensi yang lebih dalam. Dimensi dan kualitas yang lebih baik. Saudara, itu akan nyata dalam hubungan kita dengan sesama. Saudara jangan bilang cinta Tuhan, tapi kalau saudara tidak jadi berkat dengan sesama, omong kosong. Saudara boleh beribadah dengan begitu kusuk, tapi kalau keluar ibadah saudara bisa jadi berkat bagi dunia ini. Ibadah saudara adalah palsu. Karena ibadah kita kepada Tuhan itu bisa menjadi berkat dan terang bagi dunia ini. Itu yang Tuhan mau dalam hidup rohani kita. Kenapa saudara percaya kepada Yesus? Karena sudah memiliki kualitas yang ilahi. Melalui pandemi ini, melalui kesukaran ini, justru kita bagaikan yang namanya santan itu saudara. Kelapa itu yang makin tua diperas, makin kita mengeluarkan santannya. Makin kualitas kita akan terbit dan teruji. Untuk itu saudara, mari kita mau hidup hari-hari dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara, saya akan akhiri dengan saya mau mengajak kepada saudara memberi himbauan untuk hidup di tengah keadaan yang makin gawat ini. Dalam anugerah Tuhan, yang pertama, jangan engkau takut menghadapi semua kondisi keadaan ini. Kenapa? Semua ada di dalam kontrol Tuhan. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Jangan engkau takut. Mari dengan optimis. Mari dengan sebuah gairah dan semangat untuk kita melakukan yang terbaik. Yang kedua saudara, mari hidup bijaksana. Dengan hikmat dan anugerah Tuhan biar kita hidup bijaksana. Di dalam kebijaksanaan itu akan nyata bagaimana kita hidup disiplin. Dalam hal yang paling kecil. Protokol kesehatan. Jangan diabaikan itu, jangan merasa orang Kristen. Saudara, ini COVID sudah dapat pesan dari neraka. Kalau cuma KTP-nya Kristen, itu jadi sasaran, sikat duluan. Jangan bangga dengan identitas Kristen saudara kalau hidup saudara tidak menunjukkan pertobatan. Saudara kekasih, mari kita hidup bijaksana dengan hikmat anugerah Tuhan. Yang ketiga, mari hidup ibadah kita, kualitas hubungan kita dengan Allah masuk dalam yang namanya kualitas yang terbaik. Sehingga hidup kita dengan sesama, kita akan menjadi alat dan berkat Tuhan. Untuk kiranya anugerah kemurahan turun atas bangsa negara kita. Saudara, Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita ya.
Di minggu-minggu yang boleh dibilang kondisi, fakta, penyakit ini itu makin membahayakan. Mari kita optimis tapi bukan dengan yang namanya hidup sembarangan. Mari kita hidup dengan bijaksana. Dengan anugerah dan kemurahan Tuhan kita akan dimampukan. Untuk kita akan melewati dan kita melihat kemurahan Tuhan akan terjadi. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar dan kami boleh pelajari bersama-sama. Biar kiranya kuasa Roh Kudus Allah akan memeteraikan firman ini di hati kami. Memberikan pengertian kepada akal budi kami. Dan kuasa Roh Kudus Allah akan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami satukan hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kiranya tangan kemurahan-Mu tetap menopang dan terulur atas bangsa ini. Kami berdoa untuk Provinsi Jawa Timur di mana kami boleh ada menjadi bagian bertanggung jawab atas kondisi dan keadaan yang terjadi di provinsi ini. Dan secara khusus Kabupaten Nganjuk yang adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon anugerah-Mu. Turun atas kami. Memelihara dan melindungi kami. Hidup rumah tangga kami. Anak-anak kami. Pekerjaan kami. Kiranya anugerah perlindungan daripada-Mu turun. Dan Tuhan mampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup tidak dalam sebuah tekanan ketakutan. Tapi kami hidup dengan sebuah pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kami mau hidup dengan bijaksana di hari-hari ke depan. Iman yang bertumbuh di dalam kebajikan, penguasaan diri. Dan bertumbuh di dalam kesalehan. Biar iman itu terus membawa kami untuk kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami hidup dalam sebuah penyerahan yang lebih lagi kepada-Mu. Hubungan kami dengan Tuhan makin masuk di dalam sebuah yang namanya kesempurnaan. Sehingga kehidupan kami boleh dicicipi dan dinikmati oleh dunia ini menjadi berkat bagi mereka. Hamba berdoa Tuhan. Mohon kami dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa turunkanlah berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Sang Putra dan kuat kuasa Roh Kudus akan turun atas kehidupan jemaat-Mu. Kalau kami akan pulang, kami akan menjalani hari-hari kami dalam 1 minggu ke depan. Biar kiranya berkat yang dari sorga itu turun atas kami. Pemeliharaan dan anugerah Bapa itu ada atas setiap kami. Hamba berdoa, biar Immanuel, penyertaan Allah itu terjadi atas umat-Mu. Perlindungan dari sorga itu terjadi dalam setiap langkah jemaat. Keluar masuk kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan saat kami berbaring, kami duduk, kami berjalan, kemanapun kami ada, biar kiranya kehadiran dan penyertaan-Mu itu nyata atas kami. Hamba berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu di dalam tangan kemurahan. Kiranya berkat anugerah yang melimpah dari sorga akan menyertai hari-hari hidup kami sepanjang minggu ke depan. Dalam semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Ulang dan terimalah penyertaan Tuhan melimpah atas kehidupan. Jadilah kuat dan teguh pengharapan-Mu di dalam Tuhan. Sehingga kekuatan dan anugerah Tuhan akan memampukan engkau untuk engkau akan terus berjalan. Engkau akan makin kokoh dan makin kuat di dalam iman pengharapan. Kekuatan kesehatan yang datang dari Tuhan turun atas kehidupanmu, rumah tangga. Dan berkat-berkat Tuhan ada atas setiap usaha dan pekerjaanmu. Tuhan, hamba berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami akhiri ibadah kami ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.